Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan 3 orang, yaitu Ramdhani Saputra, Aditya, dan Rahman Wahid. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi dengan judul Pendidikan Intelektual dalam Islam. Nah, kali ini kami akan membahas terkait dengan pendidikan intelektual dalam Islam. Sebelumnya, kita perlu mencari tahu apa itu pendidikan intelektual. Nah, pendidikan intelektual adalah pendidikan yang bermaksud mengembangkan daya-daya pikir atau kecerdasan anak-anak dan menambah pengetahuan anak-anak. Pendidikan intelektual tidak hanya menambah pengetahuan anak-anak saja, akan tetapi pendidikan intelektual juga merupakan syarat atau dasar untuk melaksanakan macam-macam atau segi-segi pendidikan yang lain, seperti pendidikan ketuhanan, pendidikan kesusilaan, pendidikan keindahan, dan pendidikan kemasyarakatan. Pendidikan intelektual dalam Islam memiliki posisi penting sebagai pondasi peradaban. Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana ditunjukkan dalam wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra atau bacalah. Ini menandakan bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci utama dalam membentuk manusia yang beriman dan berakal sehat. Dalam Islam, akal dan ilmu dipandang sebagai sarana untuk mengenal Allah, memahami ciptaannya, serta membangun masyarakat yang adil dan bermoral. Pendidikan intelektual tidak hanya mencakup ilmu agama, tetapi juga ilmu duniawi, seperti sains, filsafat, dan teknologi, selama ilmu tersebut digunakan untuk kebaikan. Tujuannya adalah untuk membentuk pribadi yang seimbang antara kecerdasan intelektual, spiritual, dan akhlak mulia. Sejarah Islam mencatat pada masa keemasan ilmu pengetahuan ditandai dengan berdirinya pusat-pusat ilmu seperti Bait al-Hikmah di Baghdad dan munculnya tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Khaldun. Mereka membuktikan bahwa Islam sangat menghargai rasionalitas, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Disebutkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36 yang membahas terkait dengan pendidikan intelektual dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tafsir Quran Surah Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan mengatakan sesuatu yang engkau tidak ketahui. Jangan mengaku melihat apa yang tidak engkau lihat. Jangan pula mengaku mendengar apa yang tidak engkau dengar, atau mengalami apa yang tidak engkau alami. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati adalah amanah dari Tuhanmu. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Apakah pemiliknya menggunakan untuk kebaikan atau keburukan? Surah Al-Isra ayat 36 mengajarkan agar kita tidak mengatakan atau melakukan sesuatu tanpa ilmu atau pengetahuan yang jelas. Allah memperingatkan bahwa setiap pendengaran, penglihatan, dan apa yang tersimpan di dalam hati akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu kita harus berhati-hati dalam bersikap, tidak asal berbicara, tidak menyebarkan informasi yang belum kita pastikan kebenarannya, dan tidak mengikuti dugaan atau prasangka semata. Ayat ini menanamkan pentingnya sikap tanggung jawab dan kehati-hatian dalam seluruh aspek kehidupan. Kalimat ini sudah mencakup inti kandungan ayat serta relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Analisis Tarbawi Quran Surah Al-Isra ayat 36. Quran Surah Al-Isra ayat 36 mengajarkan
agar setiap perkataan dan perbuatan didasari ilmu yang benar, mendidik kita untuk menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati dengan baik serta bertanggung jawab atas semua itu di hadapan Allah. Ayat ini juga menanamkan etika untuk tidak mengikuti atau menyebarkan sesuatu tanpa pengetahuan, membentuk pribadi yang teliti, kritis, dan bertanggung jawab, serta membiasakan verifikasi informasi sebelum bertindak atau berbicara. Demikian presentasi dari kami kelompok 8 tentang pendidikan intelektual dalam Islam. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus semangat menuntut ilmu. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.